Pemirsa di rumah, bertemu lagi bersama saya Meki Polanda dalam acara Dialog Virtual, di mana pada malam hari ini kita akan membahas dengan tema nasib dosen perguruan tinggi swasta di tengah wabah COVID-19, di mana di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang bernama Dr. Ahmad Zakiuddin MIKOM. Beliau merupakan salah satu ketua umum PDRI atau Persaudaraan Dosen Republik Indonesia. Assalamualaikum, Kang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya, Melki. Pak? Alhamdulillah baik. Nah, sehat terus, Alhamdulillah. Pak ya. Iya. Lancar puasa, Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pak Zaki, di mana kita pada malam hari ini akan mengangkat nasib para dosen, terutama dosen perguruan tinggi swasta, di mana di saat ini situasi badai COVID-19 ini cukup mengganggu segala sektor kehidupan, terutama juga termasuk juga sektor pendidikan. Di dalam sektor pendidikan itu banyak sekali yang dilibatkan, yang di mana di dalamnya ada perguruan tinggi sendiri, ada mahasiswa, ada dosen. Di mana pada malam hari ini kita akan mencoba fokus mengkaji atau membicarakan mengenai nasib dosen, terutama dosen perguruan tinggi swasta di situasi badai COVID-19 ini. Kang Zaki, saya mengutip dari beberapa media 2-3 hari ini, di mana di beberapa media itu mengatakan bahwa Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah DKI Jakarta khususnya, yaitu Bapak Agus, dia mengatakan bahwa menurutnya 80% perguruan tinggi swasta khususnya di DKI itu mulai kesulitan bayar gaji dosen. Nah, menurut Kang Zaki sebagai Ketua Umum PDRI Persaudaraan Dosen Republik Indonesia itu bagaimana menyikapi situasi seperti ini? Silakan, Kang Zaki. Ya, terima kasih kepada Aplik TV ya. Sahabat-sahabat semua di seluruh Nusantara, ya fenomena COVID-19 memang tidak hanya dirasakan ya, oleh pekerja di sektor informal, ya, tetapi oleh dosen juga sangat dirasakan. Ya. Ini terutama dosen-dosen yang mengajar di perguruan tinggi swasta. Apa yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa kenyataan di DKI Jakarta bahwa 80% perguruan tinggi swasta kesulitan untuk menggaji dosen karena COVID, itu memang sebuah kenyataan yang harus disampaikan, saya kira. Nah, kenyataan seperti itu tentu harus membuka mata Pak Menteri ya, Mas Menteri, bahwa di perguruan tinggi sebenarnya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan ya. Sebenarnya bukan hanya pada saat COVID saja. Jadi kenyataan bahwa dunia perguruan tinggi swasta memberikan gaji yang kecil ya kepada dosen itu bukan hanya di saat COVID saja. Nah, pada saat COVID-19 ini mungkin memuncak ya dengan kesulitannya PTS untuk menggaji dosen di perguruan tinggi swasta. Ini menurut saya pemerintah, terutama Kemendikbud, harus ikut serta memberikan solusi ya untuk mencari ya solusi yang tepat bagaimana agar dosen-dosen tersebut penghasilannya tidak hilang seperti itu. Sebenarnya kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini juga Ditjen Dikti itu menghimbau perguruan tinggi itu untuk memberi subsidi pulsa kepada mahasiswa. Nah, kalau dengan kenyataannya ada ketidakmampuan perguruan tinggi itu untuk memberikan gaji atau subsidi kepada para dosen, bagaimana juga dia bisa memberi subsidi kepada
para mahasiswa juga. Kira-kira bagaimana tanggapan sebagai seorang dosen? Ya, eh, kampus-kampus yang menengah ya mungkin bisa ya mereka memberikan subsidi kepada mahasiswa. Karena ada di Bandung juga ada beberapa kampus memang yang memberikan subsidi kuota kepada mahasiswa. Nah, tetapi mayoritas kampus di kita ya di Indonesia adalah mayoritas kampus yang skalanya menengah ke bawah ya, sehingga mayoritas mahasiswa ya tidak memiliki kuota ya, sehingga ini memang ada kendala juga di dalam proses belajar mengajar secara online ya. Ya, saya juga merasakan ketika saya mengajar secara online juga mahasiswa ada yang mohon maaf Pak, kami pulsanya atau kuotanya sedikit dan sebagainya. Nah, ini merupakan kendala juga. Selama ini ya, sebelum adanya COVID-19 ini, mungkin pemirsa di rumah perlu tahu sejauh mana peran pemerintah khususnya dalam memberi kontribusi terhadap perguruan tinggi swasta. Sebelum adanya COVID ini, Pak, dan juga setelah adanya COVID ini, bagaimana kira-kira, Pak? Iya, terus terang ya bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum COVID-19 peran terhadap perguruan tinggi swasta, terutama terhadap para dosen swasta, menurut saya perannya sangat minim, ya, terutama dalam sektor kesejahteraan, gitu. Ini dilihat dari tidak adanya standarisasi penggajian dosen di swasta. Ya, kalau di negeri mungkin dosen-dosen negeri sudah ada standarisasi, tapi di swasta ini tidak ada standarisasi penggajian dosen. Sehingga setiap perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta mereka melakukan proses penggajian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, bahkan ada perguruan tinggi yang mungkin hanya menggaji setiap bulan itu sekitar 300.000. Ini saya dapat informasi dari teman-teman, ada yang digaji sampai 250 dan sampai 250 sampai 300.000 per bulan. Nah, ini menurut saya situasi yang sangat memprihatinkan ya, apalagi setelah COVID ini. Sebelum COVID saja mereka itu digaji sangat minim ya oleh perguruan tinggi swasta. Apalagi setelah COVID. Ya, saya membayangkan ya teman-teman dosen ini sangat memprihatinkan. Tetapi saya lihat teman-teman dosen itu mereka sangat bersahaja. Artinya sedikit yang mau protes kepada yayasan atau perguruan tinggi. Seperti itu. Sejauh ini bagaimana Pak peran terutama PDRI sendiri dalam memperjuangkan hak-hak para dosen itu dalam memenuhi standar gaji yang seharusnya. Sejauh ini bagaimana peran PDRI, Pak? Ya, peran dari PDRI terus terang saja bahwa saya sebagai ketua umum pernah juga menyampaikan beberapa hasil rekomendasi ya dari diskusi teman-teman di dalam rapat dengan semua asosiasi dosen. Nah, saya sampaikan kepada waktu itu Direktur Karir ya dan Kompetensi SDM Kemendikti pada saat itu mengenai persoalan penggajian dosen gitu. Saya memberikan beberapa rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang saya sampaikan adalah bahwa kita berharap bahwa pada saat itu Kemendikti untuk ya mensertifikasi dosen ya, semua dosen yang sudah mengabdi di perguruan tinggi untuk disertifikasi tanpa melalui syarat-syarat administratif gitu. Karena banyak dosen yang belum disertifikasi sehingga penghasilan mereka hanya mereka dapat penghasilan dari SKS mengajar saja. Dengan situasi seperti ini kita melihat Pak,
pandemi COVID-19 ini kan belum bisa kita prediksi kan berakhir kapan gitu. Nah, kira-kira apa salah satu upaya konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah dan saran apa yang harus diperjuangkan oleh teman-teman PDRI? Ya, eh, untuk di lingkungan dosen sendiri, saya berharap bahwa pemerintah, terutama Kemendikbud ya, mengeluarkan kebijakan di mana kampus yang tidak bisa memberikan gaji kepada dosen di lingkungan PTS, ya, dosen-dosennya dipekerjakan di perguruan tinggi negeri, seperti itu. Artinya dosen-dosen yang berada di PTS yang tidak digaji dialihkan kepada perguruan tinggi negeri. Ya, meskipun mereka tidak diangkat sebagai PNS ya, tetapi bisa diangkat sebagai dosen non PNS seperti itu, di mana pemerintah memberikan honor ya untuk mereka karena di wilayah perguruan tinggi negeri menurut saya anggarannya cukup ada ya untuk memberikan penggajian kepada dosen. Nah, jika gagasan Pak Zaki seperti itu, yaitu ada pengalihan dosen dari dosen PTS yang tidak digaji itu untuk dialihkan kepada perguruan tinggi negeri, kira-kira bagaimana nasib mahasiswa yang di PTS tersebut, Kang Zaki? Ya, selama COVID-19 ini, yang kalau misalnya belum berakhir ya, maka mahasiswa yang ada di kampus tersebut bisa tetap melakukan perkuliahan seperti itu dengan secara online gitu. Hanya proses penambahan. Jadi si dosen itu diberikan tambahan di perguruan tinggi negeri ya untuk diberikan tunjangan lah seperti itu oleh perguruan tinggi negeri sehingga mereka bisa hidup seperti itu. Saya kembali ke pernyataan Kang Jaki tadi bahwa ada sebagian perguruan tinggi itu memberi gaji kepada dosen itu 350. Itu bagaimana bisa seperti itu Kang Jaki? Kira-kira bagaimana bisa sebuah perguruan tinggi itu bisa memberikan tunjangan atau insentif kepada dosen dengan nilai yang seperti itu? Bagaimana bisa, Kang Zaki? Iya, karena memang tidak ada standarisasi. Jadi tidak ada standarisasi penggajian dosen ya yang dilakukan oleh Kemendikbud, sehingga perguruan tinggi swasta mereka melakukan proses penggajian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, saya beberapa kali juga komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi swasta yang mereka mengatakan bahwa ya kemampuan kami segini gitu karena mereka beralasan karena jumlah mahasiswa yang ada di kampus mereka sangat kecil. Nah, menurut saya alasan itu menurut saya tidak bisa juga dibenarkan gitu. Karena apa? Karena kalau bikin kampus ya mereka harus sudah siap seperti itu. Bagaimana mereka bikin kampus tetapi mereka belum siap untuk memberikan ya minimal kesejahteraan lah ya sesuai dengan UMR lah, di daerah atau di kota kampus tersebut berada. Dengan situasi seperti ini, kira-kira peran siapa saja yang kita butuhkan, Pak? Selain pemerintah itu tentu. Selain dari pemerintah, kita harus melibatkan beberapa stakeholder gitu. Kira-kira siapa saja Pak yang bisa membantu setidaknya meminimalisir kejadian seperti ini? Menurut Kang Jaki seperti apa? Ya, menurut saya pelibatan dari tokoh-tokoh masyarakat ini sangat penting ya. Tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh agama. Karena apa? Karena saya melihat bahwa karena
COVID-19 ini seolah-olah terutama di wilayah spiritual saja ya, di wilayah spiritual ini seolah-olah kita harus melakukan proses spiritual itu masing-masing individualistis. Kita disuruh di rumah ya, kemudian sholat di rumah juga, beraktivitas di rumah juga. Nah, tetapi proses individualistis ini tidak ada yang membimbing di rumah seperti itu. Nah, seharusnya ada peran dari tokoh-tokoh spiritual untuk memberikan pencerahan. Artinya, pemerintah bekerja sama dengan tokoh-tokoh spiritual untuk memanfaatkan media televisi, ya, membooking televisi seperti itu. Misalnya jam tayang kegiatan spiritual misalnya dari jam berapa sampai jam berapa ini ada di televisi mana seperti itu. Nah, sehingga masyarakat juga terjaga spiritualnya. Nah, saya khawatir ketika masyarakat tidak terjaga spiritualnya, dibiarkan untuk ibadah masing-masing, ya, sehingga mereka ada kekeringan spiritual seperti itu. Ketika ada kekeringan spiritual, maka ini mudah disulut. Nah, mudah disulut. Bayangkan, saya membayangkan, saya memprediksi, ya, kalau tidak ada gerakan yang masif untuk memberikan pencerahan spiritual, maka di bulan September ini bisa terjadi gejolak seperti itu. Karena apa? Karena akibat dari COVID ini semua sektor lumpuh, ya. Terutama sektor yang paling penting itu adalah sektor yang menyangkut wilayah mata pencaharian seperti itu. Kita kembali kepada topik tentang perguruan tinggi dan dosen tadi. Saya ingin coba mungkin Kang Zaki menjelaskanlah kepada publik bagaimana situasi perguruan tinggi swasta itu sendiri. Kita ketahui bahwa menurut Kang Zaki itu bagaimana bisa perguruan tinggi itu tidak mampu membayar gaji para dosen di situasi pandemi ini, sedangkan untuk aktivitas rutinitas pembelajaran kan tetap berjalan walaupun itu melalui daring. Ya, kita bisa melihat bahwa pada masa pandemi COVID ini banyak sektor yang lumpuh. Salah satunya adalah sektor di wilayah usaha seperti itu. Nah, sektor di wilayah usaha lumpuh, otomatis para orang tua ini banyak yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tidak mampu membayar SPP. Nah, perguruan tinggi swasta mayoritas itu mereka itu mengandalkan SPP dari mahasiswa. Nah, sehingga kalau SPP dari mahasiswa berhenti, otomatis perguruan tinggi swasta tersebut mereka tidak bisa menyediakan dana untuk penggajian dosen seperti itu. Meskipun proses belajar mengajar sesuai dengan amanat dari Mas Menteri itu harus tetap berjalan. Nah, tetapi karena saya melihat ini mayoritas siswa ya mahasiswa ini akan kesulitan untuk membayar SPP seperti itu. Nah, dengan adanya ketidakmampuan perguruan tinggi membayar gaji dosen itu, menurut Kang Zaki, apakah itu akan berdampak pada proses pembelajaran ke depannya nanti, terutama efektivitas terhadap proses pembelajaran? Kira-kira bagaimana? Ya, tentu dengan tidak diberikan gaji ya yang optimal ya. Mungkin gaji dosen di perguruan tinggi swasta yang sangat kecil ya, mungkin ini akan berkurang ya. Karena di sektor yang lain juga ini banyak pengurangan dari gaji pekerja ya, terutama di pabrik-pabrik ya, ada yang dipotong 50% karena mereka bekerja di rumah dan lain sebagainya. Nah, di sektor pendidikan tinggi juga saya memprediksi ini akan terjadi juga seperti itu. Nah, ini perguruan tinggi yang kecil ya mungkin saja nanti mereka tidak akan mampu untuk memberikan gaji sehingga akan mengurangi
motivasi dari pada mahasiswa dan dosen juga untuk melakukan interaksi ya, meskipun interaksi tersebut dengan daring. Sebelum saya nutup, Kang, saya mencoba meminta statement closing yang kira-kira bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah, khususnya juga pemerintah dan stakeholder yang kira-kira bisa memberi kontribusi terhadap dalam menyelesaikan nasib-nasib para dosen itu, Kang Gaki. Mungkin Ya. memberi pesan, memberi statement closing terhadap nasib para dosen, terutama dosen perguruan tinggi swasta. Terima kasih. Saya ingin memberikan usulan ya kepada Mas Menteri ya agar pertama untuk lebih ya memperhatikan dosen di perguruan tinggi swasta. Ya, karena kalau berbicara kualitas ya bagaimana mahasiswa bisa berkualitas tetapi dosennya tidak diperhatikan. Nah, itu. Nah, bagaimana agar Kemendikbud bisa memperhatikan dosen di perguruan tinggi swasta? Saya menyarankan agar Kemendikbud melakukan sertifikasi dosen ya ke seluruh dosen yang sudah mengabdi di perguruan tinggi swasta tanpa ada tes administratif ya yang menyusahkan para dosen seperti itu. Jadi disertifikasi aja semuanya sehingga mereka bisa hidup di masa pandemi COVID ini. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat dosen di seluruh Indonesia, terutama anggota saya di PDRI, bahwa kita sebagai dosen perguruan tinggi swasta ataupun negeri ya, karena di PDRI ini tidak hanya swasta, ada dosen perguruan tinggi negeri juga. Ya, sahabat-sahabat, meskipun kita dalam kondisi sempit saat ini ya, dosen-dosen yang di kampus-kampus kecil, ya saya berharap bahwa kita tetap semangat ya dan harus tetap memberikan kontribusi ya, untuk bagaimana kita meminimalisir dampak dari COVID-19 ini. Sebagaimana amanat dari surat Al-Imran ya, dari surat Al-Imran bahwa kita harus menafkahkan rezeki kita baik dalam kondisi lapang atau sempit. Nah, saat ini mungkin banyak dari sahabat-sahabat yang dalam kondisi sempit. Nah, pada saat inilah ya kita tunjukkan kepada semuanya ya bahwa kita juga bisa berkontribusi ya dalam konteks kemanusiaan ya untuk membantu masyarakat dan pemerintah terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kang atas waktunya, terutama yang kedua atas paparan dan ilmunya. Kita sudah berada di penghujung waktu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Zaki atas waktunya, sama-sama, terima kasih. Ilmunya juga. Semoga sehat terus Pak ya. Pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan acara kami pada malam hari ini, yaitu dialog virtual dengan tema nasib dosen perguruan tinggi swasta di tengah wabah COVID-19. Semoga apa yang kami bincangkan pada malam hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.